Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk anak-anak yang saya banggakan. Anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap semangat dalam belajar. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang seni rupa, yaitu menggambar ilustrasi. Sebelum kita melanjutkan ke bahasan gambar ilustrasi, berikut ada peta kompetensi. Yang pertama, menggambar ilustrasi. Selanjutnya, konsep dan prosedur menggambar ilustrasi, bahan dan alat menggambar ilustrasi, dan yang terakhir, teknik menggambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperjelas, memperkuat, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, kartun, karikatur, komik, dan ilustrasi karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi digital. Fungsi gambar ilustrasi adalah menghidupkan ide cerita. Gambar yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Ilustrasi sangat membantu mengembangkan imajinasi dalam memahami narasi. Lalu, apa saja objek gambar ilustrasi? Nah, objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Gambar-gambar tersebut bisa berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda. Nah, kalian juga jangan lupa kalau menggambar ilustrasi, gambar harus disesuaikan dengan tema cerita yang dibuat. 1. Jenis-jenis gambar ilustrasi. A. Kartun. Bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia, hewan, dan tumbuhan, berisi cerita-cerita humor dan bersifat menghibur. Nah, di Indonesia memiliki tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng, karya Tatang S. Penampilan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. B. Karikatur. Gambar karikatur menampilkan karakter yang dilebih-lebihkan, lucu, unik, terkadang mengandung kritik dan sindiran. Nah, objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. C. Komik. Gambar ilustrasi berbentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembar gambar yang singkat. D. Ilustrasi karya sastra. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan sajak akan lebih menarik apabila disertai gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi atau narasi pada materinya. Dan yang E. Vignette. Sebagai pengisi cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. 2. Objek gambar ilustrasi. A. Manusia. Tokoh manusia memiliki proporsi yang berbeda, sehingga dalam menggambar objek manusia, kita perlu memperhatikan karakter dan memahami anatominya agar terlihat wajar dan tidak terkesan kaku. B. Hewan. Tokoh hewan juga memiliki proporsi dan anatomi yang berbeda. Jenis dan bentuk binatang dapat dikelompokkan menjadi binatang darat, udara, dan air. Proporsi dan anatomi masing-masing binatang harus jelas. C. Tumbuhan. Tumbuhan dalam menggambar ilustrasi dibuat dengan cara disederhanakan atau digambar secara detail. B. Alat dan bahan menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah.
Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Sedangkan pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bek, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak yang menggunakan air atau minyak sebagai pengencer. Beberapa contoh media kering dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar ilustrasi ukuran pensil 2B sampai dengan 6B. B. Arang. Arang yang digunakan untuk menggambar ilustrasi terbuat dari bahan dasar kayu, sehingga menggambar dengan arang akan menimbulkan debu pada kertas. Krayon atau pastel color. Banyak ragam variasi warna krayon digunakan dalam menggambar ilustrasi yang menginginkan variasi pewarnaan. D. Charcoal. Berbentuk seperti pensil warna dengan lapisan kertas sebagai pembungkusnya. Charcoal memiliki warna tajam dan jelas. E. Pulpen. Pulpen digunakan sebagai alat untuk menggambar ilustrasi dengan karakter tegas pada garis-garis gambarnya. Teknik kering. Menggambar ilustrasi dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi berupa kertas gambar. Kemudian dibuat sketsa untuk selanjutnya diberi aksen, garis, atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Berikut beberapa contoh gambar ilustrasi dengan media pada teknik kering. Teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang memerlukan air atau minyak sebagai bahan pengencer. Ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas maupun kanvas. Kemudian, ilustrasi diberi warna sesuai dengan media basah yang ditentukan. C. Proses menggambar ilustrasi. 1. Menentukan tema gambar berdasarkan ilustrasi atau narasi. Kedua, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Ketiga, menentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Keempat, menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Dan yang kelima, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran seni budaya pada bab seni rupa, gambar ilustrasi, tentunya kalian wajib memahami apa itu gambar ilustrasi. Jadi, saya akan memberikan tugas. Pertama, apa itu gambar ilustrasi? Kedua, sebutkan bentuk objek gambar ilustrasi. Ketiga, teknik apa saja yang digunakan untuk gambar ilustrasi. Yang keempat, apa yang disebut dengan ilustrasi karya sastra. Dan yang kelima, jelaskan langkah-langkah menggambar ilustrasi. Mungkin materi untuk hari ini sekian dulu. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.